فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nabi SAW pernah ditanya tentang amal yang paling utama yang dicintai sama Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai sama Allah itu adalah yang kontinu, terus menerus, rutin, berkesinambungan, meskipun sedikit. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika ditanya sama seorang tabi'in tentang ibadahnya Nabi, apakah Nabi itu selalu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah? Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana amaluhu dimah. Nabi itu amalnya terus, rutin. Nabi itu ibadahnya nggak musiman. Itu yang dijelaskan sama Aisyah. Jadi tabiin ini ingin mengetahui apakah Nabi itu setiap musim tertentu ibadahnya begini, entah musim ini begini. Enggak, Nabi itu terus ibadah. Rutin melakukan ibadah kepada Allah SWT. Setiap hari, setiap waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Aisyah, kana amaluhu dimah. Makanya ketika ditanya dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau ketika ditanya, ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang sangat dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? Ad-daim. Yang terus, yang berkelanjutan, yang rutin, yang kontinu. Nah, ayolah Bapak azakumullah, ketika kita melakukan amal dengan kontinu, meskipun sedikit. Kita sudah sedekah di bulan Ramadan, kita ngerjain sholat duha, kita baca Al-Quran, itu jangan putus. Kita jaga, terus rutinkan. Karena ketika kita merutinkan ibadah, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Di antara manfaat yang kita dapatkan ketika kita merutinkan sebuah ibadah atau banyak ibadah, yang pertama yaitu kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba, makhluk mencintai Allah udah biasa. Tapi ini Allah mencintai hambanya. Yang apa? Yang rutin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu hadis tentang wali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi SAW mengisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bermusuhan dengan waliku, maka aku mengumumkan perang kepada dia. Dan tidaklah hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang aku wajibkan kepada dia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai dia. Nah ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aku akan mencintai hambaku yang terus menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal wajib memang kita diwajibkan, tapi amal-amal sunnah ini yang harus kita jaga terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, selain kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah diperintahkan sama Allah untuk mengikuti jejak Nabi, menjadikan Nabi itu sebagai teladan. Dan kita tadi sudah mendengarkan hadis-hadis tentang apa? Tentang bahwa Nabi itu suka amal itu rutin. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya amal yang paling dicintai sama Allah itu yang rutin. Nabi juga melakukannya rutin Nabi. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun.
fa innallaha la yamal hatta tamallu. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian beramal dengan apa yang kalian mampu. Artinya ketika kita ingin merutinkan sebuah ibadah, kita ambil yang kita mampu. Sehingga kita bisa rutin. Kenapa? Hikmahnya. Karena Allah tidak akan bosan memberikan kalian pahala sampai kalian bosan beramal. Kalau seorang itu semangat, langsung ya sedekah puluhan juta, tapi cuma saat itu saja bosan dia. Sholat umpamanya langsung 11 rakaat, kemudian habis itu 3 hari 4 hari capek, selesai, bosan dia. Allah nggak bosan untuk memberikan pahala sampai kalian bosan untuk melakukan ibadah. Nah, bagaimana mengatasi kebosanan tadi? Sedikit demi sedikit. Itu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, manfaat yang ketiga yang bisa kita dapatkan ketika kita rutin dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyingkirkan gangguan-gangguan dan juga kesulitan-kesulitan kita. Lihat, ketika kita rutin melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan gangguan dan juga kesulitan yang kita hadapi. Nabi SAW bersabda dan berwasiat kepada sahabat Ibnu Abbas. Dan hadisnya sudah mungkin kita dengar. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, ya, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, di antara kalimat yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, itu kata Nabi, ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Hendaknya kamu mengenali Allah di saat kamu senang. Niscaya Allah akan mengenali kamu di saat kamu sulit. Mengenali dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita continue melakukan ibadah, rutin melakukan ibadah kepada Allah, baik itu di saat senang, di saat gembira, maka ketika di saat sedih, di saat kita tertimpa kesulitan, Allah akan ingat kepada kita. Contoh, bagaimana contohnya? Contoh yang diabadikan sama Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Nabi Yunus bukan seorang yang selalu bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan berada di perut ikan sampai hari kebangkitan, yaitu sampai hari kiamat. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, walakinnahu kana minadz-dzakirinallaha qablal bala, fadzakarahu Allahu fi halil bala, fa'anqadhahu wa najjahu. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Nabi Yunus alaihissalam, beliau ini adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah, ingat sama Allah sebelum datangnya ujian itu. Sehingga ketika datangnya ujian, Allah Subhanahu wa taala ingat kepada Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah selamatkan beliau. Ini maksud dari ayat ini. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan beliau ini selalu bertasbih, beribadah kepada Allah, baik sebelum dimasukkan ke dalam perut ikan ataupun sesudah dimasukkan ke dalam perut ikan. Karena ketika dimasukkan ke dalam perut ikan, dilahap oleh ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus alaihi salam berdoa di kegelapan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kegelapan perut ikan, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Di 3 kegelapan ini Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Contoh bagaimana ketika kita rutin melakukan ibadah, Allah akan ingat kepada kita. Dalam hadisnya yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, man sarrahu
an yastajiballahu fisyada'idi wal karbi falyukthirid du'a fil raha. Siapa yang senang dikabulkan sama Allah, ditolong sama Allah ketika di saat sulit, maka hendaknya dia sering-sering berdoa kepada Allah, sering-sering ibadah kepada Allah di saat senang. Ini manfaat yang ketiga yang bisa kita dapatkan. Manfaat yang keempat yang bisa kita dapatkan ketika kita merutinkan ibadah yang sudah kita lakukan, bukan musiman, tapi kita rutinkan ibadah tersebut. Manfaat yang keempat yaitu kita akan mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Semua kita tentunya mendambakan akhir kehidupan yang baik, karena kita sudah tahu bahwasanya setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita nggak tahu bagaimana kita mati, di mana kita mati, kapan kita mati, kita nggak tahu. Yang kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah. Nah, di antara sebab mendapatkan husnul khatimah yaitu kita merutinkan ibadah. Karena ketika kita merutinkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kita. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Sedangkan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya al-khawatim mirathus sawabiq. Akhir kehidupan seseorang itu warisan dari dulu-dulunya. Gimana dia? Kalau dulu-dulunya dia sering melakukan dosa dan maksiat, maka nggak aman dia dari akhir kehidupan yang buruk. Berbeda dengan orang yang sering beribadah kepada Allah dengan ikhlas tentunya, dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, maka orang ini pasti akan ditolong di saat sulit, yaitu apa? Di saat sakaratul maut. Dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia mati dalam kondisi baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berikutnya yang bisa kita dapatkan ketika kita merutinkan sebuah ibadah, yaitu bahwasanya ibadah-ibadah sunnah yang kita rutinkan ini itu akan menambal amal-amal wajib kita yang kurang. Kita semua di sini saya yakin nggak bisa memberikan jaminan bahwa amal-amal wajib kita pasti diterima sama Allah, pasti sempurna kita lakukan. Gak ada yang bisa menjamin itu semua. Nah, bagaimana kita bisa menjamin itu? Artinya bisa kita menjaga amal-amal wajib kita agar bagus, baik, dengan mengamalkan amal-amal sunnah. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amali yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu azza wa jal unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat dari amal-amal seorang hamba yaitu sholatnya. Kalau sholatnya baik, bagus, maka dia akan beruntung, sukses. Tapi ketika sholatnya rusak, maka dia akan merugi. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, kalau seandainya ketika dilihat amal sholatnya ini masih kurang, artinya kurang sempurna, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, lihatlah apakah hamba-hambaku ini memiliki amal-amal yang sunnah, yang dengan amal sunnah tersebut dia bisa menambal amal-amal yang wajib yang kurang tadi. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fayukammalu biha man taqasa minal faridati. Kemudian akhirnya amal-amal sunnah yang dimiliki seorang hamba tadi, yang rutin dia kerjakan, itu digunakan untuk menambal amal-amal yang wajib yang kurang tadi. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian seluruh amal demikian. Sholat demikian, puasa pun demikian. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ketika kita rutin puasa sunnah, maka puasa sunnah ini akan menambal kekurangan puasa wajib kita. Kemudian juga sedekah. Sedekah ada yang wajib yaitu zakat. Ada juga sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini akan menambal zakat kita kekurangannya. Begitupun umroh, haji, dan yang lainnya semua. Dari amal-amal yang wajib itu akan ditambah dari amal-amal sunnah yang sejenis, yang semisal dengan itu. Kemudian, ma'asyarul muslimin, di antara manfaat juga yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan
ketika kita merutinkan sebuah ibadah, yaitu ketika kita merutinkan sebuah ibadah, lalu di satu saat kita nggak mampu melakukannya karena ada uzur, maka kita akan mendapatkan ganjarannya secara sempurna. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu minal 'amali mithlu ma ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi Muhammad SAW, apabila seorang itu sakit atau dia dalam kondisi safar, maka dalam dua kondisi tersebut dia akan dituliskan baginya amal-amal yang dia biasa lakukan ketika dia sehat dan juga ketika dia tidak safar. Bayangin, ayolah Bapak, azakumullah. Ini rahmat Allah yang begitu besar dan luas kepada kita, ayolah Bapak. Ketika kita rutin qobliyah, ba'diyah umpamanya, kemudian di saat safar kita tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah, maka akan ditulis sempurna buat kita. Ketika kita nggak bisa melakukan sholat malam, karena apa? Karena penyakit yang kita derita umpamanya, sehingga kita nggak mampu untuk melaksanakan sholat malam. Padahal di waktu sehat kita rutin melakukan sholat malam, maka Allah akan tuliskan ganjarannya sempurna buat kita. Ini merupakan manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan ketika kita merutinkan sebuah ibadah. Makanya yalah Bapak, azakumullah, masyaallah muslimin, jamaah sholat Id yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merutinkan ibadah ini murni karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita merutinkan sebuah ibadah, jangan lupa kita memohon pertolongan kepada Allah dalam melaksanakannya. Karena kita nggak akan mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni usika alla tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap di akhir sholat engkau mengucapkan, "Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu, untuk bersyukur kepadamu." Di sini Nabi memulai doanya dengan apa? Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Untuk menunjukkan bahwasanya kita nggak akan bisa merutinkan sebuah ibadah, melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yalah Bapak, azakumullah, kita minta tolong sama Allah dan kita berusaha untuk merutinkan ibadah. Ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Sholat malam. Kita sholat wajib sudah, sholat malamnya. Yang tadinya kita sebulan penuh taraweh, Masya Allah. Ya, bahkan mungkin di 10 hari terakhir kita bangun malam yang nggak biasa bangun malam. Jam 2 malam kita ngapain? Kita sholat malam. Bahkan kita mendengarkan bacaan imam yang panjang, 1 jam, 2 jam. Nah, coba yang seperti itu kita pertahankan. Meskipun umpamanya nggak 11, tapi coba kita pertahankan. Kita bangun tengah malam, kita sholat. Witir kita jaga, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Kita jaga witir itu. Kemudian juga puasa. Kita sudah selesai puasa nih. Masih ada puasa-puasa berikutnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa. Sebagai apa? Penambal puasa kita yang wajib di bulan Ramadan itu. Kemudian ada puasa Senin Kemis. Ada juga puasa 3 hari di setiap bulan. Bayangin 3 hari di setiap bulan. Ini pahalanya sama. Kalau kita lakukan setahun penuh, sama seperti kita puasa setahun penuh. Padahal kita 3 hari setiap bulan. Dan 3 hari setiap bulan gampang. Ayolah Bapak, azakumullah, antum bisa lihat. Umpamanya di minggu pertama, pekan pertama kita 1 hari puasa. Pekan kedua 1 hari puasa. Pekan ketiga 1 hari puasa. Ringan, simple. Tapi kita bisa rutinkan ibadah itu. Puasa, sedekah jangan lupa. Di bulan Ramadan kita sedekah, Masya Allah. Ya, jor-joran kita keluarkan duit itu. Untuk apa? Fakir miskin dan yang lainnya. Coba di luar bulan Ramadan kita pun rajin sedekah. Kita lihat saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang membutuhkan, teman-teman kita dan yang lainnya. Kita sumbangkan kepada mereka. Sedekahkan harta kita kepada mereka. Dan juga masih banyak amal-amal yang lain. Baca Al-Quran jangan lupa. Kita Masya Allah di bulan Ramadan khatam, bahkan ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, bayangin. Tapi coba di bulan Ramadan, sebagian dari kita sudah, ya, akhir dia baca Al-Quran yaitu ketika kemarin sudah. Habis itu nggak baca lagi sampai kapan? Wallahu a'lam. Sebagian dari kita seperti itu.
Jangan seperti itu. Tapi apa? Tapi terus rutinkan ibadah itu. Baca Al-Quran. Meskipun cuma apa? 1 juz 1 hari. Dan itu simple. 1 juz 1 hari kita akan menghatamkan 1 bulan penuh sekali. Kemudian di bulan yang kedua sama seperti itu. Maksudnya kita jaga amal-amal ini agar jangan sampai apa? Jangan sampai terbuang percuma. Kita ibadah, kita kumpulkan semua semangat kita di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan sudah berhenti total. Kapan lagi kita kemudian mengumpulkan di bulan Ramadan yang akan datang? Itu pun kalau kita sampai ke sana. Makanya ya Allah Bapak Azakumullah, pentingnya kita menjaga amal kita agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pahala yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya.